Kasih-Mu termegah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami Tuhan, ini ungkapan cinta kami kepada Engkau. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrendered where your grace covered my shame and so my needs. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Thank you, Lord. Yes, I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I'm alive only through Christ who first loved me. Jesus, I love you. Amen. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you, oh Lord. Yes, I love you because you first loved me. Oh, because you first loved me. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate our heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord.
love you. Yes, we love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, we love you. Oh, hallelujah. Yes, I love you because you first love. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I say nothing, oh nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Shalom warga kerajaan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa baik. Sehingga kita semua boleh menikmati sukacita, damai sejahtera. Bahkan janji keselamatan itu terjadi bagi kita. Kenapa sampai itu terjadi? Karena Tuhan turun untuk memberikan nyawanya bagi kita. Menjadi tebusan yang seharusnya kita terhukum tapi tidak. Karena Tuhan yang memberikannya, menggantikan saudara dan saya. Untuk itu kita harus bersyukur. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Dan hari ini kita bersyukur. Kenapa? Saat kita bangun dari tidur kita menghirup udara, semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita kerjakan sepanjang hari, semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukurlah saudara bahwa Tuhan itu baik, memberikan segalanya bagi kita. Yang paling penting adalah sebuah kehidupan. Bayangkan ketika kita dikungkung oleh hal yang menyakitkan, hal yang merugikan, hal yang tidak mengenakan, yaitu janji untuk hukuman, mengerikan sekali. Tetapi harusnya kita terhukum, tapi Tuhan potong itu semua, Tuhan gantikan dirinya. Sehingga kita punya pengharapan, kita punya masa depan di dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, ajaib dan luar biasa karya yang hebat atas kita. Dan dia berkata dan dia juga berjanji, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Suatu jaminan yang pasti, keselamatan telah diberikan bagi kita semua. Nah, firman Tuhan pagi ini, kita bersama-sama membacanya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi pertanyaannya tidak mudah itu saudara. Ketika kita memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita, itu kan mudah. Kita cenderung untuk memikirkan diri sendiri. Tapi kalau kita lihat Kristus yang luar biasa, dia berikan segalanya buat saudara dan saya, dimenangkan, dimerdekakan, diselamatkan. Kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Tuhan itu rela berkorban. Tuhan itu memberikan segalanya dengan satu tujuan, menyelamatkan kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Pada waktu kejadian atau perjanjian lama, di mana banyak kejadian manusia jatuh dalam dosa, dan terus Tuhan merindukan pemulihan terjadi dengan pribadi Tuhan, tapi manusia terus jatuh dalam dosa. Ada imam, ada nabi diutus untuk memulihkan, bahkan korban dibuat untuk menebus dosa manusia, tapi tetap manusia melakukan dosa.
Sampai satu kali Tuhan diam, tidak berbicara. Dan luar biasanya, kasih Tuhan itu muncul. Lahirlah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Ada jaminan yang pasti, Tuhan mau mengembalikan ciptaan yang sejak awal yang serupa dan segambar dengannya. Tetapi tidak bisa tanpa korban yang sempurna. Yesus turun untuk memberikan nyawanya. Supaya korban satu kali itu untuk selamanya dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Membuat kita memiliki satu kasih, yaitu kasih yang sempurna yang datang dari Tuhan. Jadi hidup kita punya pengharapan yang dulu kita nggak punya pengharapan. Rela berkorban Tuhan buat saudara dan saya hari ini. Mari saudara lihat bahwa apapun masalah saudara dan saya, bersama dengan Tuhan Yesus kita patut bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mau menolong saudara, mau memulihkan saudara. Begitu banyak kesaksian yang sudah kita dengar. Ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang tertolong dari keterpurukannya, ada orang-orang yang bergumul tentang sakit penyakit, dan Tuhan juga sembuhkan. Kalaupun masih ada yang bergumul sampai hari ini, tetaplah bersyukur karena kebaikan Tuhan. Apa itu? Dia berikan nyawanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, sehingga pada waktu nanti kita berpulang, kita menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan itu hal yang luar biasa dan hal yang pasti dalam hidup saudara. Jadi mari bersyukur karena Tuhan rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Masalah apapun hari ini saudara, serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah rela memberikan segalanya, hal-hal yang kita hadapi hari ini, kita percaya dengan iman Tuhan akan membantu dan menolong kita. Dan yang kedua, ada perintah bahwa dikatakan seperti ini, Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan telah memberikan damai sejahtera bagi kita, kalau Tuhan telah memberikan sukacitanya, jadi sekali lagi, kalau Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita, kalau Tuhan telah memberikan damai sejahtera bagi kita, kita patut bersyukur. Dan kita akan melihat karya yang hebat dalam hidup kita. Dari mana? Dari mulai melakukan tindakan berkorban bagi sesama kita. Apa yang kita korbankan? Karena Yesus telah menebus segalanya. Kita perlu berkorban soal waktu bagi saudara kita. Kita perlu berkorban soal uang bagi saudara kita yang membutuhkan. Mungkin kita berbagi, tidak banyak, sedikit, tapi kita mulai berbagi. Kita mulai membantu orang-orang dengan waktu kita, dengan keuangan kita, dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, dengan hal-hal yang baik, dengan pengetahuan yang kita terima dari Tuhan, kita juga bisa memberikan kepada orang lain. Dan disitulah kita berkorban bagi saudara kita. Dan terlebih penting, membawa kabar baik bagi orang-orang yang sedang membutuhkannya. Sampaikan bahwa Kristus Yesus menolong kita semua. Dan ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan nama Yesus, maka kita akan melihat pemulihan yang terjadi bagi kehidupannya. Ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus telah rela berkorban bagi kita semua. Jadi wajiblah kita menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Dengan satu tujuan agar bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi semua bisa menikmati kasih Tuhan. Dunia menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Sekalipun kita punya persoalan, tapi waktu kita bergerak menyampaikan kabar baik, maka persoalan kita menjadi kecil terlihat karena kita menuai jiwa dan mereka menerima kasih Tuhan dengan sempurna. Kiranya kasih Tuhan menyertai saudara sepanjang hari ini. Dan ingat, Tuhan rela berkorban buat saudara. Jadi bersyukurlah. Hargai karya Tuhan, hargai apa yang Tuhan telah beri dalam hidup saudara. Mulailah melangkah untuk kasih-Nya dinyatakan bagi banyak orang melalui kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.